Cara mencari keyword potensial atau kata kunci di platform Google Trends. Kita bisa memanfaatkan platform Google Trends, platform milik Google yang serba gratis sebagai salah satu optimasi SEO, Search Engine Optimization. Salah satunya adalah riset kata kunci atau keyword research. Kita bisa menggunakannya, misalkan nih, kita akan melakukan suatu riset kecil-kecilan tentang terkait salah satu kata kunci. Kita bisa mencari tahunya terlebih dahulu itu bagaimana. Cara menentukan suatu kata kunci itu banyak dicari atau enggak itu kita bisa menggunakan platform Google Search Engine. Nah, ini adalah salah satu platform mesin pencari Google. Di sini kita bisa mengetikkan suatu kata kunci terbaru, misalkan nih, cara membuat CV ATS friendly. Nah, di sini kita bisa mengenerate atau memperoleh banyak ide kata kunci. Baik itu cara membuat CV ATS friendly, cara membuat CV ATS friendly di Word, ada juga di Canva, online gratis, fresh graduate, untuk fresh graduate, di HP, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan database keyword yang setidaknya ini sudah cukup mumpuni, sudah cukup lumayan lengkap, untuk kita coba cari di Google Trends. Kita coba ketikkan Google Trends, lalu kita masuk ke dalam platform Google Trends tersebut. Nah, di sini kita bisa melakukan pencarian beberapa query atau kata kunci. Kebetulan ini udah ada beberapa datanya. Ini secara kecil-kecilan, secara sederhana aja kita melakukan riset kata kunci melalui platform Google itu sendiri. Jadi tidak menggunakan keyword planner, Ahrefs, Ubersuggest, terus juga ada SEMrush dan lain sebagainya. Enggak, tapi kita menggunakan salah satunya itu Google Search Engine terlebih dahulu. Ini sebagai salah satu contohnya aja. Baik. Di sini kita bisa menggunakan query ini, cara membuat CV ATS friendly. Lalu kita masuk ke Google Trends. Di sini kita ketikkan, masukkan kata kunci untuk melihat trennya. Nah, ini kita ketikkan di sini. Lalu kita tekan jelajahi. Nanti dari Google Trends itu sendiri akan mengenerate hasil yang nantinya sesuai ataupun tepat apakah ini cocok untuk dijadikan sebagai kata kunci di YouTube ataupun website dan lainnya. Kita coba tarik apakah ini benar-benar kata kunci yang bagus. Kita coba cari 12 bulan terakhir atau 1 tahun ke belakang. Kita masuknya ke geografi di Indonesia. Ini kita pilih semua kategori aja. Terus nih, penelusurannya itu kita mau sesuaikan. Kalau misalkan kita membuat suatu website atau blog, artikel tersebut akan kita placement ke dalam suatu website, maka kita masuknya ke penelusuran web. Sementara itu, kalau misalkan kita ingin membuat suatu konten tentang cara membuat CV ATS friendly ini ke dalam platform YouTube, maka kamu bisa pilih yang penelusuran YouTube. Nah, kita coba untuk penelusuran web terlebih dahulu. Di sini kita bisa lakukan pencarian. Bahwasanya ini kata kunci cara membuat CV ATS friendly itu naik turun. Naik turun itu dalam artian, jadi ini itu nggak terlalu stabil juga, tapi sekalinya naik itu tinggi banget, sekalinya turun itu juga rendah banget. Nah, ini adalah salah satu cara membuat CV ATS friendly nih. Ada yang sampai 100 pada periode 18 sampai 24 Desember 2022. Karena ini kita tariknya adalah 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir. Dengan data-data yang ada itu, yang rata-rata mencari adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Terus juga ada ini nih, query terkait. Ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu persebaran kata kunci nantinya di dalam suatu artikel ataupun konten. Terus juga ini ada contoh CV ATS friendly. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Misalkan nih, kita ingin membuat suatu konten di dalam YouTube terkait CV ATS friendly. Maka dari itu kita ubah dari web menjadi YouTube. Sambil kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini bentuknya. Ini tadi penelusurannya jauh lebih sedikit, jauh lebih rendah ketimbang dengan web. Di sini juga ada beberapa catatan ataupun note, di mana di sini ada sedikit keterangan mengenai penyempurnaan sistem pengumpulan data. Ini juga tidak terlalu berpengaruh dan ini juga masih sama beberapa area ataupun wilayah geografi yang ada. Nah, ini salah satu contohnya adalah kita bakal implement nih ke dalam suatu penelusuran web. Nah, di sini ada cara membuat CV ATS friendly. Kita bisa juga compare atau membandingkan dengan beberapa keyword lain secara sekaligus begitu ya. Misalkan kita buat nih cara membuat CV ATS di Word. Nah, maka kita jauh lengkapi lagi. Oke, kita coba lihat bahwasannya untuk cara membuat CV ATS friendly di Word ini juga untuk pencariannya itu nggak terlalu terlihat signifikan banget. Ini juga merah, ini seperti ini. Ataupun kita coba untuk membuat seperti ini. Ada di Canva.
Kalau misalkan seperti ini berarti untuk query tersebut itu sangat minim penelusuran. Maka dari itu kita coba untuk mencari suatu kata kunci ataupun keyword itu berdasarkan volume yang banyak dicari agar kita juga memperoleh traffic dari artikel yang kita buat atau kita generate tersebut. Ini berarti karena yang merah sama yang kuning ini minim penelusuran berdasarkan minat ini, nih kan nggak ada nih, masih jarang nih. Kita coba untuk beralih ke kata kunci yang lain. Misalkan pengertian demokrasi. Kita coba pengertian demokrasi, terus juga pengertian demokrasi menurut para ahli. Terus di sini ada definisi demokrasi. Coba. Terus di sini apa itu demokrasi? Jadi kita itu lebih spesifik sedang mencari suatu kata kunci mengenai demokrasi, tetapi dalam hal pengertian ataupun definisi. Ini di sini kita sedang melakukan komparasi sebanyak 4 macam. Ada pengertian demokrasi menurut para ahli. Nah ini, terus ada juga definisi demokrasi dan apa itu demografi. Apa itu demokrasi? Nah ini adalah salah satu istilah penelusuran yang biasa orang cari, yang biasa user cari di Google Search Engine. Nah, ini minat seiring waktu ini adalah tarikan 12 bulan terakhir berdasarkan dari web ataupun Google Search Engine, bahwasannya yang paling tinggi itu bisa dilihat di sini adalah pengertian demokrasi. Yang kedua itu apa itu demokrasi, yang selanjutnya definisi demokrasi, dan yang terakhir adalah pengertian demokrasi menurut para ahli. Kita bisa melihat tren atau grafiknya itu. Di sini ada kenaikan pesat sekali pada periode ini. Bukan hanya satu query aja, tapi empat-empatnya itu juga mengalami kenaikan di sini. Setidaknya dimulai pada 27 November sampai 17 Desember 2022, itu berarti di akhir tahun yakni bulan November ataupun Desember, di mana untuk query demokrasi ini sendiri terlebih pada pengertian demokrasi itu adalah sedang naik daun. Ini kita juga bisa lihat bahwasanya di sini nih, ini juga sedang sedikit naik juga, ini pada di bulan Juli. Ini juga ada sedikit kenaikan juga di bulan September. Nah, ini juga kita bisa melihat nih beberapa wilayah yang mencari mengenai pengertian demokrasi itu sendiri. Ada Gorontalo, ada Maluku Utara, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan ada banyak lainnya. Kalau misalkan kita bisa search seperti ini. Ini juga ada proporsinya, mana yang mencari misalkan nih. Di Jambi itu proporsinya adalah yang mencari pengertian demokrasi itu ada 68%, sedangkan apa itu demokrasi hanya 32%. Dan untuk query lainnya itu adalah 0%. Ini juga ada beberapa query atau kata kunci terkait yang kita bisa distribusikan ke dalam suatu konten atau bisa kita sebarkan begitu agar jauh lebih unik juga. Di sini juga ada query terkait juga. Terus juga nih, ini kan tadi yang berkaitan dengan yang biru nih. Yang biru adalah pengertian demokrasi, terus ini pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang paling banyak nyari itu di Sumatera Barat. Terus juga ini ada definisi demokrasi, yang paling banyak itu ada Sumatera Utara. Oh, di Lampung nih 100. Minat penelusuran, dan ini berdasarkan sub wilayah ya. Ini ada apa itu demokrasi, yang paling banyak itu di sini, Nusa Tenggara Timur. Terus juga ada Maluku juga. Nah, yang menjadi salah satu catatan penting ini bahwasanya kalau kita mencari suatu kata kunci untuk website ataupun YouTube di Google Trends ini, bahwasanya untuk pengukuran itu berdasarkan persentase. Beda kalau kita mencari kata kunci itu di Google Keyword Planner, itu berdasarkan volume pencarian. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini kita bisa melakukan suatu compare bahwa kalau kita mencari Google Trends di Google Trends kata kunci tersebut, itu kita bisa melihat bahwasannya kata kunci ini akan populer, akan booming itu kita bisa tahu sebelumnya kapan dan di masa yang akan datang itu terjadi booming itu kapan. Karena ini berdasarkan persentase. Maka dari itu kita bisa siap-siap untuk membuat suatu konten. Misalkan nih, ini booming di Desember. Maka kita coba siap-siap untuk membuat suatu konten sebelum bulan Desember, setidaknya 6 bulan ataupun 1 tahun sebelum Desember itu sendiri. Lalu setelah itu kita lakukan yang namanya optimasi agar pada bulan Desember kita udah ngerank, dan pada saat booming tersebut artikel kita menjadi salah satu yang paling utama, yang paling tinggi di dalam suatu search engine. Begitu konsep dari Google Trends itu sendiri. Jadi kita bisa mengetahui
atau menganalisis kapan ini akan booming, kapan ini akan naik, apapun kapan ini akan turun juga. Beda kalau misalkan kita itu based on keyword planner yang ada di Google Keyword Planner itu sendiri itu berdasarkan volume pencarian. Volume pencarian itu kita bisa melihat, oh berapa banyak nih pengguna yang mencari kata kunci pengertian demokrasi selama bulan, misalkan nih anggap aja bulan Juni. Bulan Juni tahun 2022 itu yang nyari sampai 100.000. Nah, itu adalah metriknya seperti itu. Bulan Juli misalkan ada penurunan 80.000. Bulan Desember 2022 ada kenaikan sampai 500.000 ataupun 600.000. Nah, itu adalah yang kita menjadi suatu concern penting bahwasannya untuk metrik dari Google Trends itu adalah berdasarkan persentase, bukan berdasarkan volume jumlah pencarian. Jadi kalau misalkan kita menggunakan persentase, maka dari itu kita melakukan analisis kapan keyword ini akan booming, kapan kata kunci ini akan booming, dan kita coba lakukan optimasi sebelum di fase-fase booming yang akan datang. Nah, itu salah satu cara melakukan riset kata kunci ataupun keyword research melalui platform Google Trends, dan ini sepenuhnya gratis, dan kita juga diberikan fasilitas untuk melakukan compare antara kata kunci yang satu dengan kata kunci yang lain. Jadi begitu, silakan kalian manfaatkan Google Trends ini untuk melakukan riset kata kunci. Tapi yang terpenting tadi adalah perhatikan bahwasanya ini adalah metriknya berbasiskan persentase. Jadi yang paling maksimal itu 100% dan yang paling kecil adalah 0%. Dan ini berdasarkan dari periode waktu tertentu dan kita bisa set beberapa periode waktu yang kita pilih. Baik, jangan lupa tonton video lain di channel Huam Teknologi karena channel ini membahas tentang tips Google Trends dan tips teknologi lainnya. Apabila dari kalian ada yang ingin didiskusikan, silakan drop aja di kolom komentar, nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Huam Teknologi karena channel ini membahas tentang tips teknologi biar kalian semua nggak gaptek. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain. See you!